pertama presentasi dari kelompok 2. Sambil yang belum sempat nonton video dari saya semalam, bisa juga sambil ditonton. Dan mohon untuk terlibat aktif dalam menyampaikan pendapat, ya, opini atau hal-hal yang mungkin belum tersampaikan. Jadi kita hidupkan diskusi ini bukan hanya sekedar formalitas, habis diskusi selesai, tapi setelah perkuliahan ada something atau sesuatu yang bisa kita ambil ya dari diskusi kita di siang hari ini. Yang bisa kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan kecil kita mulai dulu dari yang kecil. Karena literasi digital ini adalah sebuah tema yang sekarang pun juga masih sangat update sekali, bahkan menjadi salah satu program pemerintah. Ya, program pemerintah namanya itu Makin Cakap Digital. Nanti kita bisa serempetkan ke sana. Baik, itu pengantar dari saya. Kelompok 2, silakan presentasi, jangan terlalu lama ya, kita berikan ruang yang lebih besar untuk proses diskusinya. Kepada kelompok 2, Ibu Moderator, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya membuka presentasi hari ini ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang untuk Ibu Kay dan selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Topik yang akan kami bahas untuk presentasi kali ini adalah kemampuan literasi digital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Syafa yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, saya akan membacakan beberapa poin-poin yang akan kami bahas. Pertama dari pengertian literasi digital, prinsip dan komponen, kemampuan dan persebaran, dan yang terakhir manfaat dan dampak. Teman-teman pasti nggak bakalan asing yang namanya literasi ya. Kalau secara istilah umum, literasi itu merupakan kemampuan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Dan hal ini tuh diperlukan banget dalam kehidupan sehari-hari dan untuk melatih kemampuan berbahasa ya teman-teman. Jadi kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, slide selanjutnya. Bentar, agak nge-lag. Ditunggu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan kelompok kami yang akan presentasi hari ini. Yang pertama Rani Berliana, saya sendiri Salsabila Syafa, selanjutnya Andi Muhammad Alfian Malindo, dan yang keempat Raden Almadea Putri Warganegara, dan yang terakhir Vio Teresia Sitinjak. Selanjutnya baik, ini 4 poin yang tadi saya sebutkan di awal ya, dari pengertian, prinsip, dan komponen, kemampuan dan persebaran, manfaat, serta dampak. Dan kita akan lanjut ke presentasi. Untuk yang pertama, silakan. Baik, terima kasih Salsa atas kesempatan yang sudah diberikan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian literasi digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara umum. Yang pertama, secara umum, literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media dan alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, dan dapat patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pengertian menurut buku Peran Literasi Digital di masa pandemik pada tahun 2021, di sini menjelaskan bahwa literasi digital adalah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, secara ada buku literasi digital yang dimana ini adalah buku kerangka literasi digital yang menyebutkan bahwa pengertian literasi digital yaitu kemampuan menggunakan teknologi informasi dan kemampuan TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rani Wirliana. Selanjutnya yaitu prinsip dan komponen yang akan dibawakan oleh Ani Muhammad Alfian. Waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya dan terima kasih juga pada Rani tadi penjelasannya sangat bagus. Jadi kita ketahui dulu, next slide. Maaf, ini agak nge-lag. Atau kita ganti share screen dulu ya? Boleh nggak? Oke, nggak apa diganti dulu. Izin ganti dulu ya teman-teman. Atau nggak usah diperbesar, nggak apa-apa, langsung diturunkan ke bawah slide-nya. Ya, ini udah. Baik, boleh dilanjut Aman. Oke, mohon maaf teman-teman tadi ada sedikit gangguan. Jadi kita langsung saja masuk ke pertama yang prinsip literasi digital. Kita sebelumnya sudah tahu arti dari prinsip ini yaitu sebuah pedoman. Jadi sebuah pedoman dari literasi digital ini. Jadi ini merupakan sebuah dasar dalam mempelajari yang namanya literasi digital. Yang pertama ialah pemahaman. Dapat diartikan sebagai kemampuan memahami informasi yang beredar di media. Jadi setelah kita melakukan sebuah pemahaman ini, kita akan memahami segala konten atau bentuk segala informasi yang beredar di media-media, terutama di media tanah air. Kita dapat mengetahui informasi ini buat apa, informasi ini seperti apa, informasi ini diperuntukkan untuk siapa, dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan kepada ketergantungan dan sosial. Jadi ini ibaratkan media antara media satu dan media lain itu saling bergantung. Jikalau media ini memberitakan sebuah informasi, maka media yang lain akan memberitakan sebuah informasi yang serupa. Terkadang seperti itu. Dan media juga bergantung terhadap tumbuhnya literasi digital dari masyarakat. Jadi media dan netizen itu sama-sama saling membutuhkan karena media sejatinya memberikan sebuah informasi dan masyarakat menerima informasi tersebut dan memilah mana informasi yang cocok pada masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kurasi, kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menyimpan informasi. Ini agak sama dengan pemahaman, yaitu sama-sama memiliki kemampuan untuk memahami dan terlebih kepada menyimpan informasi. Jadi kita bisa menyimpan sebuah informasi atau kita bisa juga mengamati atau menganalisa sebuah informasi agar kita dapat mengetahui detail-detail dari informasi tersebut. Next slide. Oke, kita lanjutkan ke komponen literasi digital. Seperti halnya mesin,
mesin tidak akan berjalan dengan semestinya kalau tidak ada komponen di dalamnya. Sama halnya dengan literasi digital, memiliki banyak macam komponen. Izinkan saya untuk menyebutkan dan menjelaskan. Yang pertama adalah social networking. Media sosial bisa menjadi sumber informasi, namun perlu kecermatan dalam menyaring informasi yang beredar. Ini diperlukan lagi kecermatan. Sebelum kita melakukan yang namanya kecermatan, kita harus mendalami lagi apa itu prinsip literasi digital yang saya jelaskan tadi, sehingga kita bisa menganalisa lagi, kita cermati lagi informasi yang beredar di media sosial. Jadi itu untuk social networking. Kemudian kita lanjutkan ke transliterasi, memanfaatkan berbagai platform untuk mengunggah konten. Komponen ini mengutamakan kemampuan komunikasi dengan media sosial. Nah, ini yang biasa digunakan oleh public figure atau para trendsetter atau bisa disebut juga dengan influencer dalam mengunggah konten yang berada di sosial media. Seperti yang kita ketahui YouTube, Instagram, dan TikTok, dan banyak macamnya. Jadi ini kita misalnya kita sebagai public figure memanfaatkan sosial media sebagai wadah kita untuk mengekspresikan minat dan bakat kita. Seperti misalnya para artis yang memang suka bernyanyi akan mengunggah sebuah konten bernyanyi di laman sosial media mereka. Kita lanjutkan, maintaining privacy. Kalau sudah membahas tentang privacy, pasti kita tahu bahwa privacy itu adalah data diri kita sendiri yang memang tidak bisa, memang tidak diperuntukkan untuk orang banyak, jadi data pribadi kita, seperti halnya nomor rekening kita lah, password HP kita itu kan merupakan data pribadi juga. Jadi di era teknologi sekarang itu banyak sekali cybercrime atau kejahatan cyber yang tidak dapat terdeteksi oleh kita, orang-orang awam seperti kita. Jadi kita tidak dapat mengetahui siapa, kapan, dan di mana orang melakukan cybercrime ini, karena mereka pastinya menggunakan internet sebagai perlindungan mereka. Mereka bekerja di saat kita tidak mengetahuinya. Jadi kita harus perlu waspada terhadap cybercrime ini, karena data diri kita itu sangatlah penting dan bisa diperuntukkan untuk hal-hal buruk seperti halnya seperti pinjaman online atau sebagai macamnya. Dan kita lanjut ke managing digital privacy. Ini sangat penting bagi kita karena kita sebagai pengguna internet, jika ingin menggunakan internet yang baik dan benar, maka kita akan menggunakan identitas kita. Nah, apa maksud identitas ini? Seperti kita menggunakan nama asli kita, menggunakan umur asli kita, dan menggunakan jenis kelamin asli kita, sehingga kita bisa mendapatkan konten atau mendapatkan informasi yang memang cocok untuk kita atau cocok untuk umur kita. Seperti halnya anak-anak ya, di bawah usia 17 tahun itu menggunakan internet ya memang untuk mendapatkan informasi yang bersifat edukasi. Sementara jikalau mereka menggunakan identitas mereka itu melampaui umur batas umur mereka, yaitu di atas 17 tahun, maka mereka dapat mengakses konten-konten yang memang diperuntukkan kepada orang-orang dewasa, seperti halnya konten-konten kekerasan atau konten-konten pornografi dan sebagainya macamnya. Jadi inilah pentingnya kita menggunakan identitas asli kita, sehingga kita bisa menggunakan internet dengan baik dan semestinya. Kita lanjutkan, next slide. Ya. Ini creating content. Jadi creating content ini sebenarnya diperlukan pada public figure atau para selebritis di media sosial. Jadi kemampuan penggunaan platform dalam membuat konten. Jadi mereka itu dituntut untuk membuat sebuah konten yang memang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat. Entah itu bersifat edukasi atau bersifat kontroversial, itu terserah dari creating content ini, terserah dari public figure ini bagaimana cerdasnya mereka atau pintarnya mereka dalam menarik netizen untuk menonton dan
menelaah apa yang mereka sampaikan melalui platform sosial media. Seperti halnya YouTuber misalnya YouTuber gaming. Mereka memiliki minat dan bakat dalam bermain game sehingga mereka menunjukkan kepada masyarakat atau masyarakat internet, yaitu netizen, untuk menonton cara dia sebagai public figure bermain game. Jadi itu bagaimana pintarnya dia. Nah, membahas tentang konten atau creating konten ini, seperti halnya yang kita ketahui bahwa sosial media itu memiliki pasar. Ini akan berlanjut ke organizing and sharing content. Jadi biar saya jelaskan dulu apakah maksud dari pasar sosial media itu. Jadi sosial media pastinya akan menunjukkan hal-hal yang sedang tren atau hal-hal yang sedang viral. Jadi misalnya pada tahun ini konten-konten orang ngegame, misalnya orang yang suka main game itu sedang naik-naiknya, otomatis para pihak sosial media akan terus menyediakan konten-konten gaming. Nah, bagaimana para nasib vlogger dan konten-konten selain gaming? Jadi mereka itu akan tetap mendapatkan penonton, tapi tidak sebanyak orang yang bermain game, karena pada dasarnya pasar itu akan mengikuti hal-hal yang sedang tren. Nah, jikalau memang orang yang vlogger ini ingin mendapatkan penonton yang banyak atau dapat penggemar yang banyak, otomatis dia harus mengikuti pasar, yaitu bermain game juga. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, jikalau memang vlog sedang naik-naiknya, otomatis orang yang bermain game kalau ingin menarik penonton lebih banyak lagi daripada sebelumnya, otomatis dia harus nge-vlog karena mengikuti pasar dari sosial media itu sendiri. Nah, jadi ini masuk ke dalam organizing and sharing content, mengatur dan menyebarkan konten agar lebih mudah diakses. Sebenarnya bukan hanya lebih mudah diakses dan dapat diterima oleh sebuah komunitas atau netizen tanah air. Jadi kita lanjutkan ke reusing, mengolah kembali konten yang ada agar dapat digunakan kembali sesuai kebutuhan. Nah, ini kembali lagi kepada public figure-nya sendiri, bagaimana cara mereka untuk membuat sebuah konten dan mengorganisir konten itu agar mereka bisa menggunakan kembali pada hari-hari selanjutnya. Seperti halnya orang yang sering mengcover lagu namun hari keesokannya dia mengcover lagu yang berbeda. Itu namanya reusing, menggunakan konten yang sama, namun dengan isi yang berbeda, penyampaiannya yang berbeda, atau menyampaikan informasi yang berbeda. Seperti halnya orang yang nge-vlog, yang pertama dia nge-vlog di Gunung Sampah Sundanata. Kemudian besoknya dia nge-vlog lagi, tapi di Balikpapan. Jadi tetap nge-vlog, tapi dengan isi dan penyampaian yang berbeda. Tentunya dengan tema dan suasana yang berbeda. Ini yang disebut dengan reusing. Kemudian selanjutnya adalah filtering and selecting. Nah, ini cocok untuk para netizen tanah air yang selalu saja mendapatkan isu-isu hoax, dan gampangnya isu-isu hoax itu beredar. Yaitu kemampuan mencari dan menyaring informasi di internet. Ini kembali lagi kepada prinsip dari literasi digital, yaitu pemahaman. Jadi kita mampu memahami sebuah informasi yang beredar, jadi kita bisa memilah mana informasi yang cocok dengan kita dan mana informasi yang tidak cocok sama sekali dengan kita. Nah, ini yang biasanya terjadi di tanah air, yaitu antara konten yang edukasi dengan konten yang kontroversi. Nah, seperti yang kita lihat, kebanyakan orang Indonesia cenderung menyukai konten kontroversi. Itu dapat dibuktikan dengan banyaknya media-media yang selalu meng-up konten kontroversi dari artis tanah air, sehingga pasarnya tersebut kita nyatakan bahwa pasar internet Indonesia yaitu kontroversi dibandingkan edukasi. Padahal edukasi ini menyajikan informasi yang baik dan sesuai dengan norma-norma yang ada. Sementara kontroversi melakukan hal yang sebaliknya. Jadi ini kita tidak dapat menyalahkan media sepenuhnya, karena media hanya menyajikan informasi. Sementara kita sebagai netizen, kita memilah mana informasi yang cocok dengan kita. Apakah kita orangnya suka dengan edukasi atau suka dengan kontroversi, itu terserah netizen Indonesia. Kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu self-broadcasting, gagasan yang dituangkan ke dalam platform dengan tepat dan aman. Nah, ini berhubungan dengan arti dari influencer itu sendiri. Influencer itu
seorang public figure yang mampu untuk menginfluence pengikutnya atau menginfluence orang banyak dengan gagasan yang dibuatnya. Seperti halnya Deddy Corbuzier yang sering membuat podcast, yang sering kali membuat gagasan-gagasan yang unik dan bersifat kritis. Otomatis orang Indonesia atau netizen yang mengikuti konten dari Deddy Corbuzier ini akan berpikiran yang sama, akan berpikir kritis juga, karena pada dasarnya public figure memiliki kemampuan untuk menginfluence pengikutnya. Jadi itu dari saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, baik, terima kasih untuk Amam. Selanjutnya, kemampuan masyarakat dalam literasi digital yang akan dibacakan oleh Raden Almadea. Dipersilakan, waktu dan layar dipersilakan. Saya Rani Berliana yang sebenarnya akan menjelaskan kemampuan masyarakat dalam literasi digital. Yang pertama, membicarakan tentang kemampuan, kita semua mengetahui bahwa dalam 2 tahun terakhir kita menjalani perkuliahan maupun sekolah online, kita mengerti bahwa literasi digital itu sangat penting dalam kehidupan sekarang, di mana literasi digital mampu membuat kita tidak terbatas lagi dalam mempelajari sesuatu. Contohnya, ketika kita mengalami pandemi, yang seharusnya kita tidak bisa belajar. Namun, oleh karena majunya teknologi sekarang ini, membuat literasi digital sekarang itu mampu membuat kita mempelajarinya dimanapun dan kapanpun tanpa batas waktu. Nah, yang seperti kita tahu mungkin terdapat halangan, mungkin seperti jaringan di internet di beberapa wilayah, namun secara bijaksananya, literasi digital juga bukan hanya membantu para mahasiswa maupun siswa dalam meningkatkan mutu pengetahuan dan pendidikan, juga dalam ekonomi. Kita mengerti bahwa sekarang ini dalam masa pandemi, banyak anak-anak muda sukses yang ketika mereka memahami dan canggih dapat memanfaatkan literasi digital dengan baik, mereka mampu untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital nasional. Bahkan seperti yang kita tahu bahwa dari literasi digital ini, orang-orang cakap akan teknologi. Orang-orang dapat memakai setiap platform untuk mempromosikan brand dan maupun pasarkan setiap apapun yang mereka jual. Sehingga orang yang misalnya di Sabang ke Merauke itu bisa dibeli, bisa dilihat oleh karena kemampuan teknologi dalam literasi digital yang membuat masyarakat tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, sehingga kemampuan masyarakat dalam peran untuk literasi digital harusnya memang harus lebih kompeten. Nah, kita ngomong kompeten pasti bertanya-tanya ya kan, apa sih yang dilakukan pemerintah dalam melakukan upaya peningkatannya? Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, berdasarkan data. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bahwa bangsa kita berdasarkan data Digital Confidence Index 2020 misalnya, posisi Indonesia itu masih berada di urutan 56 dari 63 negara. Ya, bisa dibilang memang masih tertinggal, tapi tidak tertinggal karena kita sama-sama berusaha untuk terus mempelajari, untuk terus memahami, dan pemerintah pun mendorong agar kita bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa memajukan teknologi maupun literasi digital di Indonesia. Dan yang kedua, saya akan menyebutkan bahwa Indonesia ini secara indeks internet, secara indeks inklusifnya sendiri pada tahun 2021 memiliki kategori readiness yang terkait kapasitas mengakses internet, termasuk keterampilan, penerimaan budaya, dan kebijakan pendukung. Indonesia itu berada di peringkat 74 dari 120 negara. Bisa dibilang literasi kita memang masih kurang. Namun, di sini saya akan menekankan bahwa bagaimana bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju kalau dari masyarakatnya sendiri tidak suka membaca. Nah, di sini saya akan menyebutkan bahwa pemerintah melakukan upaya di mana mereka melakukan upaya tersebut untuk meningkatkan literasi digital. Yang pertama, upaya yang dilakukan pemerintah cukup beragam dalam menghadapi masalah. Yang pertama yaitu pada tahun lalu, pada tahun 2021, mengadakan sebuah program literasi digital nasional atau yang disebut dengan LDN, di mana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kominfo menjelaskan program ini tuh dilakukan
20.000 pelatihan di seluruh Indonesia. Dan di mana mereka membuat target setidaknya 50 juta 50 juta masyarakat itu dapat terliterasi, sehingga digital pada tahun 2024 mendatang akan terus meningkat, bahkan akan menyentuh 100 juta angkanya pada periode pemerintahan yang selanjutnya. Dan sasaran program ini sebenarnya umum, namun pemerintah lebih menekankan kepada anak-anak, di mana mereka adalah penerus bangsa. Dan kita juga mengetahui bahwa dengan adanya teknologi ini dengan teknologi kita dapat mengetahui ya semua apa yang ada pengetahuan. Nah, jadi penting sekali bagi masyarakat harus kompeten dalam memiliki kemampuan dalam literasi digital. Selanjutnya saya serahkan kepada Salsabila. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Raden Almadia untuk urgensi persebaran dan manfaat serta dampak. Waktu dan layar dipersilakan. Apakah ada di tempat? Oh, ada. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini apa sih pentingnya kompetensi literasi digital atau urgensi dari literasi digital itu sendiri? Nah, urgensi literasi melek digital digolongkan dan ditargetkan kepada beberapa tipe masyarakat. Pertama, tipe progresif. Jadi parameter dari tipe masyarakat progresif ini adalah bagi mereka yang pertama tahu bagaimana memilah informasi yang faktual dan mana yang sensasional. Kemudian biasanya mereka berasal dari kalangan yang memiliki pengetahuan seperti pengetahuan digital seperti akademisi, siswa maupun mahasiswa. Selanjutnya juga mereka sudah bisa dikategorikan sebagai agen perubahan karena dapat membantu literasi digital itu sendiri. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan bagi tipe masyarakat progresif ini adalah soft approach atau pendekatan secara halus yang bisa dilakukan melalui campaign-campaign saja itu sudah cukup bagi mereka. Nah, kemudian yang kedua ada tipe unprogressive. Mereka biasanya sangat mudah terprovokasi oleh informasi hoax dan unbeneficial karena mereka berasal dari kalangan yang secara pengetahuan digital itu belum menyeluruh seperti golongan 3T ataupun generasi boomers dan lain sebagainya. Jadi berbalik dari progresif, mereka cenderung turut memprovokasi orang lain. Nah, seperti contohnya kalau kita tahu algoritma Facebook yang biasa dimainkan oleh boomers, ketika salah satu orang tua ini menyukai atau tidak menyukai suatu partai pada golongan X. Nah, video yang ditampilkan oleh Facebook adalah video-video pembenci daripada partai golongan X tersebut. Lalu yang dilakukan oleh boomers tersebut tidak hanya melike postingan tersebut, namun juga turut membagikan pendapat yang belum tentu benar atau pendapat yang hoax di kolom komentar. Nah, pendapat tersebut bisa saja mengajak orang lain untuk ikut membenci atau ikut mempercayai berita yang belum tentu faktualnya itu sendiri. Nah, oleh karena itu kenapa dikatakan mereka unprogressive? Karena mereka juga turut untuk memprovokasi informasi-informasi yang salah. Oleh karena itu, apa upaya yang bisa dilakukan bagi tipe masyarakat seperti ini? Yaitu pendekatan mulai dari yang ringan sampai yang berat atau hard approach. Jadi mulai dari literasi melek digital seperti program yang ditargetkan oleh pemerintah, teguran atau bahkan sampai tindak pidana jika memang itu sudah melawan jalur hukum. Nah, lalu apa dampaknya dari urgensi kepada dua tipe masyarakat ini? Jadi manfaat dan dampaknya ini saya akan membagi menjadi dua. Pertama ada dampak kemungkinan terburuk, di mana dampak kemungkinan terburuk ini akan terjadi jika segala upaya telah dilakukan namun tetap tidak membuahkan hasil pada akhirnya. Di kemungkinan terburuk ini segala sosialisasi tidak lagi berhasil karena itu hanya masuk ke kuping kanan dan keluar di kuping kiri. Itu hanya berupa teguran bagi mereka-mereka yang menganggap terlebih lagi pada tipe masyarakat unprogressive itu sendiri. Lalu apa yang terjadi pada ekosistem sosial media atau ekosistem internet ketika segala upaya yang telah dilakukan tidak berhasil, maka yang terjadi adalah adanya kontrol sosial. Nah, kontrol sosial ini terjadi apabila dalam suatu diskusi itu ada dua tipe masyarakat itu, progresif dan unprogressive. Contohnya, kalau kalian pernah lihat di kolom komentar, misalnya ada berita hoax tentang RUU
RUU Cipta Kerja misalnya. Ada orang yang mengatakan bahwasannya, oh RUU ini begini, 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 ini sangat merugikan bagi masyarakat dan ini sangat menguntungkan bagi pemerintah saja, masyarakat sangat dibebankan di sini. Nah, tapi ada kemudian orang-orang yang progresif yang mereka tahu, oh ternyata RUU Cipta Kerja ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Maka peran dari orang yang progresif tersebut adalah untuk menegur, untuk membenarkan, dan untuk meluruskan informasi yang salah yang diberikan oleh orang-orang yang belum progresif itu sendiri tadi. Nah, inilah yang dinamakan adanya kontrol sosial dalam ekosistem internet jika segala kemungkinan terburuk dan upaya yang dilakukan tidak berhasil. Oleh karena itu, di samping itu ada juga dampak positif yang seperti tertera di slide, kayak pertama meningkatkan kemampuan untuk lebih kritis, kedua meningkatkan kemampuan literasi individu, menambah kosakata KBBI, terus juga menambah kemampuan dalam membaca, menambah informasi dan wawasan. Ya, jadi dengan adanya dampak positif dan negatif tersebut, kita harusnya bisa lebih bijak menjadi netizen yang mengarah ke dampak positif atau negatif, progresif atau unprogresif ada pada diri kita masing-masing. Saya kembalikan kepada Salsa Bunga. Baik, terima kasih pada Ranama. Jadi teman-teman kita sudah membahas semua ya 4 poin yang kita presentasikan hari ini. Jadi untuk sesi presentasi telah selesai. Kita akan lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab ya. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand ya. Kita pilih 3 orang. Yang pertama Echa Serlianika, kedua Viola Nadia, dan ketiga Sirnovita. Terima kasih. Oke, baik. Apa saya sudah bisa bertanya? Oke, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya. Dengan dibahasnya literasi digital di dalam mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia ini tentu membuat hal ini berkaitan. Jadi di sini menurut dari kelompok 2, apa hal yang membuat literasi digital dan sistem komunikasi Indonesia ini berkaitan? Jadi apa hubungannya antara literasi digital dan sistem komunikasi Indonesia? Kemudian pertanyaan saya yang kedua, menurut kelompok 2, apa tantangan dan bisakah berikan contoh dari program literasi digital di Indonesia? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Eca. Ini kita tampung dulu ya untuk pertanyaannya. Kita ambil satu orang satu pertanyaan ya. Baik, dilanjut yang mau bertanya. Silakan untuk Siapa selanjutnya? Viola, silakan. Viola, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada teman-teman kelompok 2. Topik yang sedang kita bahas ini kan tentang literasi digital, berkaitan dengan video yang di-share oleh Ibu K. Jadi yang saya ketahui itu ada 4 hal yang mendasari literasi digital, yaitu keamanan digital, keterampilan digital, etika digital, dan budaya digital. Bolehkah teman-teman dari kelompok 2 jelaskan mengenai 4 hal yang menjadi dasar dari literasi digital ini berdasarkan pemahaman teman-teman? Misalnya itu keamanan digital ini tuh berbicara tentang apa, juga keterampilan digital ini seperti apa, dan etika digital juga budaya digital seperti apa yang harus kita terapkan oleh kita sebagai user di media sosial ini. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Viola. Selanjutnya pertanyaan terakhir dari Sirnovita. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izinkan perkenalan nama saya Sirnovita Pasaran dari Ilmu Komunikasi A. Baik, dari keseluruhan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2, dapat saya simpulkan bahwa literasi digital ini kan merupakan hal penting untuk kita semua memahami dan mempelajarinya. Bahkan tujuan dari literasi ini sendiri kan adalah membuat semua masyarakat modern mampu melek digital. Nah, jadi pertanyaan saya ini bagaimana dengan solusi untuk menjangkau anak-anak dan masyarakat pendalaman yang tidak mampu untuk ikut serta berpartisipasi dalam tujuan meningkatkan kemelekan literasi digital yang saat ini sedang dijalankan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Demikian. Baik. Terima kasih untuk Sirnovita.
Butuh waktu untuk berdiskusi mungkin ya, kelompok 2, atau mau dijawab langsung? Kami berdiskusi dulu, Bu. Ya, boleh, silakan. Baik, ditunggu ya teman-teman. Ya, bagus ya pertanyaannya, kritis-kritis, Echa, Viola, dan Siri. Teman-teman yang belum dapat kesempatan untuk bertanya, nanti silahkan boleh juga mengkritisi atau menambahkan ya, menambahkan pendapat jika dirasa ada hal-hal yang belum tersampaikan. Ya, misalnya kelompok 1 menjawab, kelompok 2 menjawab pertanyaan Viola, bisa silahkan ditambahkan. Karena literasi digital ini cakupannya banyak sekali. Tinggal pinter-pinternya kita menskopkan. Kalau kita lihat dari video yang saya share, itu lebih kepada 4 pilar yang dikatakan Viola tadi. Ya, digital skill, digital safety, digital etik, dan digital kultur. Tapi kalau lepas dari itu, kita pakai pemahaman-pemahaman dari luar, ya, kita kolaborasikan. Literasi digital itu lebih dari pembahasan dari 4 pilar yang tadi disampaikan oleh Viola. Oke, gitu ya. Dan bagus juga pertanyaan dari Echa, pertanyaan dasar tapi harus tetap kita luruskan, apa hubungan literasi digital dengan mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia, di mana letak benang merah dan jembatan. Nah, itu juga perlu kita luruskan agar kita nggak belok ke kanan ke kiri, tetap pada payung Sistem Komunikasi Indonesia. Oke. Baik, di sini izinkan saya menjawab pertanyaan Viola, yaitu 4 pilar di mana yaitu upaya di mana pemerintah dalam meningkatkan literasi digital nasional ya kan. Memang pemerintah melakukan 4 pilar yang di mana itu pertama keamanan digital, keterampilan digital, etika digital, dan yang keempat budaya digital. Dan 4 pilar ini akan membentuk ekosistem digital yang unggul di Indonesia. Izinkan saya menjawab yang bagian etika dan budaya. Yang pertama, dalam etika digital sendiri, kita mengetahui bahwa kita dapat melihat bahwa baik buruknya seseorang itu dapat dilihat dari kehidupannya sehari-hari ya. Nah, sehingga kalau orang itu menyadari kalau dia adalah orang yang bermartabat, maka dia tidak akan melakukan seperti yang kita sering temui di media sosial seperti mengkomentar jahat, terus memfitnah orang, membuli orang, terus menyebarkan konten pornografi, lalu mengata-ngatain orang dengan kata-kata verbal yang sering kita lihat di media sosial. Nah, ini kembali lagi kepada orang itu tersendiri, di mana kan kita sudah mempelajari di dalam mata pelajaran dasar yaitu PKN, di mana ada norma-norma dan nilai-nilai kesopanan yang harus kita miliki dan bawa ke dalam dunia digital maupun ke sehari-harinya. Nah, karena pada dasarnya segala hal itu baik yang kita lakukan di dunia nyata juga yang kita lakukan di dunia maya itu harus sinkron. Jangan sampai kita di sekolah mungkin kita belajar PKN, kita dapat nilai bagus, tapi dalam kenyataannya sendiri kita di dalam bermasyarakat dalam dunia maya kita suka menjelek-jelekan orang dengan mengatasnamakan nama orang lain, identitas palsu, terus mengata-ngatakan orang, menyebarkan hal-hal yang tidak sepantasnya, sehingga kalau menurut saya itu kembali lagi ke orang itu sendiri, sehingga pemerintah membuat namanya etika digital yang dimana norma-norma sosial dan norma-norma kesopanan harus ditanamkan kepada masyarakat agar dapat dalam pengaplikasiannya dalam literasi digital dan dalam bermedia itu secara bijaksana. Yang kedua yaitu budaya. Budaya digital kita sering lihat ya, dulu orang kalau belanja ke pasar, kalau sekarang Shopee, Lazada, terus apalagi ya, kalau orang tuh mau belajar dulu kursus online, dulu kursus atau les harus secara bertemu. Sekarang belajar secara Zoom, terus yang kayak kita sekarang jual lakukan ini kan adalah budaya baru yang sebenarnya beriring berjalannya waktu itu terus terjadi reformasi
di mana yang dulu dan sekarang tuh semakin berubah. Namun budaya yang dimaksud oleh pemerintah ini tidak mengurangi dari nilai aslinya, hanya saja bernuansa lebih kreatif lagi, seperti itu. Kreasi dan cipta karya manusia terhadap teknologi itu seperti apa. Lanjutnya, saya akan serahkan kepada Saudara Amam, akan melanjutkan pertanyaan Viola. Persilakan. Ya, terima kasih Rani atas penjelasannya tadi. Jadi tadi Rani menjelaskan tentang etika dan budaya digital. Izinkan saya untuk melanjutkan keterampilan digital dan keamanan digital. Kenapa slide ini dibuka? Karena sebenarnya keterampilan digital itu sangat berhubungan sekali dengan komponennya. Seperti kita ketahui dulu, keterampilan digital itu kemampuan untuk secara efektif dan kritis menavigasi, mengevaluasi, dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai teknologi digital, seperti halnya sosial media. Dan itu sangat berhubungan sekali dengan social networking, yaitu kecermatan dalam pemanfaatan fitur media sosial. Bagaimana kita sebagai netizen memahami informasi dan memilah informasi mana yang cocok dengan kita, sehingga kita memiliki kemampuan tersebut. Nah, sama seperti halnya dengan para public figure atau para artis di dunia maya, yang bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang mampu untuk diterima netizen itu sendiri, sehingga sangat berhubungan sekali pertanyaan tersebut dengan komponen literasi digital. Selain untuk memahami, itu juga kita bisa mengevaluasi. Jadi kita bisa mengkritisi informasi tersebut, sehingga informasi tersebut akan lebih baik ke depannya, akan lebih informatif ke depannya. Jadi kita dapat menilai sisi baik dan sisi buruk dari informasi tersebut secara sekalian, sehingga kita semua baik public figure, baik penyedia informasi, baik media, baik netizen mampu mendapatkan dan membuat informasi secara baik dan benar. Itu untuk keterampilan digital. Kemudian yang untuk keamanan digital itu sangat berhubungan sekali dengan maintaining privacy atau perlindungan data diri atas cybercrime. Kita semua tahu bahwa cybercrime itu sangat sulit mendapatkan aksesnya. Kita mendapatkan akses dari pengguna cybercrime itu sendiri. Jadi kita tidak tahu siapa yang melakukan cybercrime, kapan mereka melakukannya, kapan di mana dilakukannya, sehingga kita hanya bisa mengatasi tanpa mencari pelakunya. Ya, biarkan pihak berwenang yang mencari pelakunya, sehingga kita bisa melindungi data kita sendiri. Jadi keamanan digital ini aktivitas untuk melindungi informasi dari terjadinya tindakan kriminal, seperti yang saya jelaskan barusan, terhadap sumber daya digital. Biasanya cybercrime terjadi karena ada seseorang yang ingin mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sebuah sistem informasi. Jadi inilah tugas kita sebagai pengguna internet yang baik dan benar, agar menjunjung tinggi identitas kita sendiri sesuai dengan managing digital privacy, juga penggunaan identitas secara tepat, dan juga maintaining privacy, perlindungan data diri atas cybercrime. Jadi kita bersama-sama untuk melindungi data diri kita, itulah arti dari keamanan digital. Apakah cukup menjawab, Saudari Viola? Bagaimana Viola? Kira-kira sudah terjawab 4 pilar literasi digital? Dapat saya mengerti. Halo. Silakan View. Oh, iya Bu, bisa saya mengerti. Terima kasih jawabannya dari teman-teman kelompok 2. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaannya Eca ya. Izin masuk moderator jika saya Silakan ingin menjawab, boleh kan? untuk Pardi yang mau menjawab pertanyaannya Eca. Tadi pertanyaannya, apa sih hubungan SKI sama literasi digital? Nah, itu sebenarnya hubungannya sangat luas ya. Seperti yang kita tahu, apalagi kita anak komunikasi gitu kan.
kita anak komunikasi itu pasti harus bisa berkomunikasi tidak hanya secara langsung namun lewat digital. Nah, di literasi digital ini kita tidak hanya mencakup jurusan kita ilmu komunikasi, tapi lebih ke semua pengguna internet gitu. Nah, jadi hubungannya ini kan SKI, Sistem Komunikasi Indonesia. Nah, dan literasi digital sangat berhubungan karena jika kita ingin kan sekarang banyak media sosial gitu. Nah, jadi kita di literasi digital ini kan udah dijelaskan bagaimana sih cara bermedia sosial atau menggunakan digital dengan baik dan benar. Nah, jadi intinya itu kita hubungannya itu kan SKI, Sistem Komunikasi Indonesia. Jadi kita di Indonesia dan tentang komunikasi kita di Indonesia. Nah, agar komunikasi itu baik dan benar, kita laksanakanlah apa yang telah dijelaskan kelompok 2 tadi tentang literasi digital. Nah, agar kita berkomunikasi itu saling enak dan tidak ada yang merasa tersinggung satu sama lain. Contohnya yang dijelaskan tadi gimana ya? Kita pertama harus memahami, jadi nggak boleh langsung percaya gitu terhadap apa yang sedang kita lihat. Terus kita juga harus menyaring, kita harus bisa mengetahui apa konten yang baik enggak dilihat gitu. Nah, kalaupun tidak baik ya itu tergantung kita karena kan contohnya di TikTok lah, mereka kan seleb TikTok itu kan mungkin pakaiannya agak terbuka gitu. Itu kan tergantung kita netizen yang melihatnya karena kan beberapa orang senang melihat gitu. Nah, kalau di sini itu tergantung kita karena seleb itu juga kan tujuannya mencari uang gitu. Karena mereka ya gimana ya, maaf ya, mereka tidak sampai menjual diri langsung dirinya gitu, nah hanya melalui digital gitu. Contohnya kan live mereka dapat sawer-sawer lewat bunga-bunga atau apalah dari situ gitu. Nah, jadi itu tergantung kita dan kita juga tidak boleh menyalahkan media karena yang punya TikTok kan dia tidak mau tahu, yang penting aplikasinya dipakai banyak orang dan duitnya masuk ke dia gitu. Nah, itu tergantung dari kita sebagai pengguna. Jadi baik, terima kasih Pardi. Terima kasih sudah bisa kita tangkap poin penjelasannya. Kembalikan ke Echa, apakah sudah terjawab Echa penjelasan dari Pardi? Terjawab Bu, tapi ada nggak paham. Nggak paham. Ini ya Bu, mau jawab yang ini. Ada nggak teman-teman yang mau menambahkan? Apa kaitannya sederhana pertanyaannya? Maaf Bu, silakan. Saya mau bertanya kepada Echa, apa yang kurang pahamnya? Nah, bentar Pardi, ini mau jawab dulu yang pertanyaan Echa yang kedua aja. Yang Oke, silakan Salsa. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan Salsa. Oke, baik. Silakan untuk Vio untuk menjawab pertanyaan kedua dari Echa ya. Baik, terima kasih Salsa. Saya di sini akan menjawab pertanyaan Echa yang kedua mengenai tantangan. Tadi kan seperti yang Ibu Kay sudah bilang, kalau misalkan Indonesia itu saat ini sudah darurat literasi digital. Nah, tapi perlu kita ketahui juga bahwa negara kita ini merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia. Pengembangan dunia digital di Indonesia itu punya dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan pengembangan literasi digital pada saat ini. Nah, dua sisi mudahnya, di satu sisi mudahnya akses informasi, memudahkan setiap masyarakat itu memenuhi kebutuhan dan rasa ingin tahunya. Di sisi lain juga, dengan tidak memiliki keterampilan di dunia digital, maka hal ini tuh dapat berdampak negatif untuk kehidupan masyarakat dalam menggunakan akses informasi media sosial pada saat ini.
berkembangnya peralatan digital dan akses informasi tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia. Dengan penggunaan internet yang terbilang tinggi, pihak pemerintah juga saat ini kan berharap bahwa masyarakat Indonesia itu bisa melek terhadap apa yang sedang terjadi pada saat ini, terutama dalam hal literasi digital. Seperti itu, dan perilaku intoleran yang dapat dengan mudah ditemukan di media sosial, seperti itu. Oke, baik. Dari Fikran ini Fikran mau menambahkan pertanyaannya Eca atau yang mana? Saya mau menambahkan terkait jawabannya Pardi tadi sih, tentang hubungan antara SKI dan literasi digital. Oke, Nah, tadi itu kan dipersilakan. kita udah dengar nih penjabaran dari teman-teman kita, Ca, dari tentang kemampuan literasi digital nih. Salah satunya tadi dari penjelasan Raden Alma tentang adanya unprogresif dan unprogresif. Nah, dari situ itu kita lihat, Ca, masyarakat yang masuk progresif ini sistem komunikasinya itu seperti apa. Di sini ada kaitannya. Nah, masyarakat yang masih termakan dengan berita hoax atau ada tadi katanya juga boomers, artinya di sini komunikasinya masyarakat yang di sini itu masih belum stabil, Ca. Kemudian teman-teman tadi juga ada masyarakat yang progresif, artinya di sini kita lihat juga ada hubungan komunikasi dan literasi digital, artinya tingkat komunikasi masyarakat itu selaras gitu dengan literasi digital yang dia ketahui. Seperti itu sih. Itu saja yang saya ingin tambahkan. Baik, terima kasih ya. Fikran, saya izin dulu moderator. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat saja kepada Eca yang ditanyakan, yaitu hubungannya. Ini secara singkat yang saya tahu, karena literasi digital kan memerankan yang peran penting di mana individu itu akan lebih kritis dan berpikir ketika dia memahami informasi, jika dia membaca secara tepat. Nah, kalau literasi digitalnya buruk, atau yang dia baca ada hal-hal yang buruk, maka dalam kemampuan komunikasinya terhadap kesehariannya terhadap lingkungannya, orang tuanya, keluarganya, itu akan berdampak buruk. Seperti yang saya bilang waktu itu, misalnya kalau ada media yang bilang begini, memang perempuan tuh tugasnya harus masak, nggak bisa profesional atau dipromosikan ke tingkat lebih tinggi. Tapi karena literasi digital sekarang makin maju, sehingga bilang budaya patriarki itu tidak boleh lagi dilakukan, karena kita ini memiliki kesamaan antara perempuan dan laki-laki. Nah, dari literasi digital yang baik yang mereka baca itu dapat membuat komunikasi di keseharian, yaitu komunikasi Indonesia yang pada dasarnya pemerintah membuat mata kuliah sistem komunikasi Indonesia ini agar kita bisa memiliki daya cakap, daya kemampuan yang baik. Seperti itu, Eca. Terima kasih. Bagaimana, Eca? Ya, paham. Terima kasih, teman-teman. Oke, baik. Karena dari Eca sudah diterima, selanjutnya pertanyaan terakhir ya dari Sirinovita akan dijawab oleh Alma. Silakan untuk Alma, waktu dan layar. Ya, bentar. Oke, kan pertanyaan tadi tentang bagaimana masyarakat pedalaman yang tidak dapat ikut berpartisipasi dalam literasi melek digital. Saya rasa di sini ada yang perlu diluruskan, di mana ada pada kata masyarakat pedalaman yang tidak dapat ikut berpartisipasi dalam literasi melek digital. Saya rasa mereka bukan tidak dapat, melainkan hanya ada yang namanya perbedaan starting point dalam memulai literasi digital itu sendiri. Contohnya pada tahun 2015 di Jakarta, Gojek sudah merajalela. Karena apa? Karena kebutuhan masyarakat Jakarta itu sangat tinggi. Di status quo saat itu, Jakarta dengan keadaan yang sangat macet, mereka membutuhkan kendaraan yang cepat, yaitu ojek atau motor. Tapi dilihat bahwa ojek ini nggak reachable, nggak accessible, ditambah dengan tarif ojek pengkolan yang mahal, mengingat kebutuhan dan gaji masyarakat Jakarta yang juga kurang cukup gitu. Nah, inilah kenapa pada tahun 2015 Jakarta ini sudah memulai progresivitasnya sendiri dalam digitalisasi kendaraan gitu kan. Sedangkan misalnya di Kalimantan
itu sendiri baru mulai digitalisasi ojek ini pada tahun 2017 sampai 2018. Ya, nah, mereka ini baru gencar karena apa? Karena kebutuhan masyarakat yang misalnya membutuhkan makanan cepat saji dan lain sebagainya, seiring juga dengan perkembangan dari aplikasi Gojek itu sendiri kan. Nah, sedangkan di daerah 3T itu sendiri, mungkin pada tahun ini mereka baru memulai, baru aware ada aplikasi ojek yang bisa dipesan melalui online seperti itu. Nah, inilah kenapa pada dasarnya sosialisasi yang sudah diberlakukan ini kembali lagi kepada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kayak saya percaya bahwasannya masyarakat itu mengikuti kebutuhan, bukan kebutuhan yang mengikuti masyarakat. Jadi dengan adanya sosialisasi ini sangat membantu, tapi lebih kembali juga dilihat bagaimana kepentingan daripada masyarakat dalam menggunakan aplikasi itu sendiri. Jika misalnya di masyarakat 3T ini belum membutuhkan ojek online, tapi mereka lebih membutuhkan bagaimana transportasi untuk mengangkut kelapa sawit misalnya, ya itu berarti kan kembali kepada kebutuhan daripada si daerah itu sendiri. Nah, seperti itu, terima kasih. Baik, untuk penjelasan dari Raden Alma, apakah si Novita bisa menerima atau ada yang kurang paham? Saya rasa sudah cukup ya, mungkin terima kasih buat Raden. Baik, terima kasih juga untuk si Novita. Selanjutnya, karena pertanyaan dari teman-teman sudah terjawab ya, karena terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mau menambahkan. Dan selanjutnya dari kami akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Fioni. Waktu dan layar dipersilakan untuk Fioni. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil pada presentasi hari ini, literasi digital itu dapat kita artikan sebagai sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa pada saat ini kita harus sadar bahwa Indonesia itu sedang darurat dalam hal literasi digitalnya. Dan perlu kita sadari juga bahwa setiap orang itu memiliki skill literasi digital yang berbeda-beda, seperti yang tadi Ibu Kay sudah sampaikan kepada kita. Tapi kita juga harus tahu bahwa pada saat ini pemerintah itu berharap bahwa masyarakat Indonesia itu peka dan melek terhadap literasi digital yang ada pada saat ini. Literasi digital ini juga memainkan peran penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital nasional. Selanjutnya akan ditambahkan oleh Salsa. Oke, baik. Karena dari kesimpulan juga sudah dibahas untuk materi kemampuan literasi digital kali ini, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk diskusi, dan terima kasih juga untuk kelompok saya yang sudah baik dalam menjalankan presentasinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 presentasinya. Kita berikan aplaus ya, aplaus virtual ya, untuk presentasi yang sudah terurai dengan baik saya rasa tentang tema kita pada siang hari ini, kemampuan literasi digital. Oke, boleh saya dijadikan host? Saya akan ulas sebentar, mumpung masih ada waktu. Saya mau share screen. Sudah? Oke. Oke, baik teman-teman. Saya akan coba simpulkan dari hasil diskusi kita di siang hari ini tentang literasi digital ya, darurat digital, Indonesia darurat digital. Menarik temanya update, temanya kekinian, temanya urgensi, dan saya rasa tema ini akan terus-menerus digalakkan se-Indonesia atau bahkan dunia, gerakan literasi digital. Nah teman-teman, rasanya nggak cukup 1-2 pertemuan kita membahas tentang apa itu literasi digital, apa jenisnya, bagaimana ragamnya ya, ragam literasi digital, cakupannya apa-apa saja, tapi setidaknya dengan 1 pertemuan ini saya harap teman-teman bisa mendapatkan modal awal dulu untuk
kenalan sama yang namanya literasi digital atau diksi literasi digital. Ya, karena sebenarnya diksi literasi digital pun juga mengalami revolusi, teman-teman. Kalau zaman dulu ketika belum ada internet, kami atau Indonesia ini menggunakan kata-kata literasi media atau literasi bermedia. Tapi ketika internet masuk sekitar tahun 95-an, kalau tidak salah ya, sudah mulai ada warnet tuh, tahun 95 itu sudah mulai mengalami kata-kata dengan konsep yang baru, dari literasi media ke literasi digital. Ya, jadi kalau dulu tetap ada gerakan literasi, tapi concernnya ke media-media konvensional, media cetak, media elektronik, TV, radio, itu tetap digerakkan atau digalakkan gerakan-gerakan literasi digital kepada masyarakat luas, segala lapisan masyarakat, anak-anak, remaja, bahkan sampai lansia. Nah, sekarang ketika internet baru masuk ke Indonesia sekitar tahun 95-an ya atau 96 awal, itu internet harus berjalan beriringan dengan kemampuan literasi digital. Dan itu menjadi program resmi pemerintah itu sendiri, teman-teman, di mana program resminya pemerintah itu namanya Makin Cakap Digital. Ya, namanya Makin Cakap Digital. Itu gerakan literasi yang dilakukan hampir di seluruh kota-kota yang ada di Indonesia, termasuk di Samarinda. Ya, di Samarinda. November 2020 kemarin saya juga mengisi kegiatan literasi di madrasah. Jadi bayangkan pemerintah sudah mulai mengerucut ya skup-skup atau target-target dari program kerja mereka, program kerja literasi digital, bahkan anak-anak madrasah juga tetap diberikan perhatian yang sama dengan anak-anak yang SMA, SMK tentang bagaimana mengelola teknologi dengan kemampuan literasi digital yang baik. Nah, semuanya kenapa akhirnya sistem komunikasi ini punya pengaruh yang atau punya hubungan kuat dengan literasi digital, menjawab pertanyaan dari Eca tadi ya. Karena kita ingin menciptakan sistem komunikasi yang ideal. Itu jawaban simpelnya. Ya, sistem komunikasi apa sih hubungannya dengan literasi digital? Kita ingin menciptakan sebuah sistem komunikasi Indonesia yang ideal. Ideal seperti apa? Yang tidak yang akhirnya kita bisa meminimalisir noise-noise yang ada di dalam pola-pola atau saluran-saluran atau unsur-unsur komunikasi. Noise-nya apa, Bu? Kita harus meminimalisir hoax, kita harus meminimalisir konten-konten provokatif, konten-konten negatif, ya, sehingga ketika itu bisa kita tekan, teman-teman, maka sistem komunikasi yang base-nya sekarang adalah teknologi itu bisa berjalan dengan atau hampir ideal. Ya, komunikasi yang ideal adalah komunikasi di mana komunikator dan komunikan punya posisi yang sama atau tidak ada salah satu yang mendominasi. Namanya two-way komunikasi atau pola komunikasi di mana kedua individu itu punya peran yang sama. Berkata, mendengar, sebaliknya komunikator juga punya peran berkata juga mendengar. Konsepnya sama. Jadi tidak ada pihak-pihak yang ada di posisi superior maupun tidak ada pihak-pihak yang berada di posisi subordinat. Superior dan subordinat itu menciptakan sebuah sistem komunikasi yang tidak ideal. Itulah kenapa kita perlu belajar literasi digital dalam mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia. Ya, jadi ada di situ benang merah antara SKI dengan literasi digital. Karena produk dari sistem komunikasi itu ada banyak. Ada produk berita, produk-produk yang diciptakan oleh konten kreator di YouTube, produk hoax. Nah, itu cakupannya
kepada semuanya kepada sistem komunikasi Indonesia. Nah, di sini seperti yang saya kutip dari salah satu berita ya, Pak Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan bahwa generasi muda harus bebas disinformasi. Di sini Pak Jokowi lebih memprioritaskan kepada fenomena berita bohong atau hoaks yang beredar karena adanya pemanfaatan teknologi yang salah. Ya. Nah, di sini program dari Kominfo sendiri, teman-teman, seperti yang dikatakan Viola, 4 pilar literasi digital adalah digital skill, digital safety, digital etik, dan digital kultur. Saya rasa teman-teman juga sudah paham apa maksudnya ini, dimulai dari digital skill ya. Nah, digital skill itu kemampuan teknis kita dalam mengoperasikan teknologi. Jadi literasi digital itu berbicara dari hal yang teknis sampai hal yang strategis, teman-teman. Saya kalau ngajar, saya nggak bisa pakai Google Meet misalnya. Saya biasanya pakai Zoom, ya. Atau misalnya salsa pakainya Instagram, nggak pernah pakai YouTube dan lain sebagainya, nggak bisa mengoperasikannya, nggak ngerti algoritmanya seperti apa. Itu namanya digital skill. Bagaimana individu itu punya kemampuan untuk memahami dirinya, kira-kira aplikasi mana sih yang saya butuhkan untuk mendapatkan informasi atau menciptakan informasi. Ya, kalau saya cukup Instagram, Facebook, YouTube. Itu kalau saya Ibu Kay. Beda dengan Putri, beda dengan Viola, Echa, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan digital skill. Kita mampu memahami atau menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi-aplikasi yang base-nya internet. Facebook, bagaimana kita membuat atau menggunakan tombol like, kolom komentar, tombol share. Beda dengan Twitter yang batasan kalimat atau kata-katanya pun terbatas ya, nggak sebebas di Facebook dan sosial media lainnya. Kebutuhan kita apa? Kita harus mampu mengenalinya dan kita putuskan kita pakai yang mana-mana aja. Nggak mungkin kita pakai semua, teman-teman. Bisa ambiar nanti, bisa nggak jelas nanti informasi yang kita dapat dan kita ciptakan. Pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Sampai kepada digital kultur, ya. Kultur, budaya, memindahkan kebiasaan atau budaya-budaya offline ke dalam online. Udah gitu aja sederhananya. Habit, kebiasaan. Ya, digital kultur ini yang stratanya paling tinggi dibanding yang lain ya. Istilahnya dari ketiga item digital skill, safety, dan etik itu semuanya ada di dalam digital kultur. Jadi yang rohnya paling tinggi, gimana caranya kita bisa memindahkan kebiasaan offline kepada ruang atau ditempatkan di ruang-ruang online. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu 4 pilar digital skill, literasi digital yang diusung oleh pemerintah hingga saat ini. Nah, ini saya rasa sudah. Nah, teman-teman juga perlu tahu kira-kira pemerintah itu kerjanya seorang diri atau juga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak swasta untuk berkolaborasi mensukseskan program kerja literasi digital ini. Ternyata mereka kerjanya barengan, teman-teman, nggak seorang diri ya. Nah, ini teman-teman saya rasa perlu tahu, kita tidak melulu menyoroti program kerja pemerintah, tapi kita lihat sebenarnya sudah sesubur apa sih ekosistem di dalam ekosistem Indonesia memberikan ruang kepada kegiatan-kegiatan literasi digital. Nah, di sini kita bisa lihat pemerintah itu menggandeng beberapa komunitas yang memang dia concern terhadap isu-isu hoax, ya. Kemudian kemampuan membantu masyarakat untuk mengupdate kemampuan digital mereka. Di sini ada 3 yang saya ambil, ada Siberkreasi, ada Japelidi atau Jaringan Pegiat Literasi Digital, ada Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia.
dan komunitas-komunitas yang lainnya juga banyak. Ya, cuman ada 3 komunitas besar yang saya lihat sangat-sangat aktif. Kalian bisa follow IG-nya. Ya, jangan yang di-follow itu lambe turah atau akun-akun yang lain. Coba follow Instagramnya Japelidi, Siberkreasi, Mavindo. Itu kalian bisa mendapatkan informasi terkait dengan program apa sih yang sedang mereka lakukan untuk gerakan literasi digital. Nah, kalau Siberkreasi sendiri ini ketuanya adalah Yosi Project Pop. Ya, Yosi Project Pop itu juga ketua dari Siberkreasi. Dia juga sering dijadikan narasumber untuk kegiatan-kegiatan literasi digital. Nah, ini tadi kelompok 2 juga mungkin ketika nanti presentasi di mata kuliah apapun, tampilkan data-data seperti ini. Ya, karena sistem komunikasi Indonesia itu nggak bisa jalan sendiri. Seperti yang teman-teman katakan di awal perkuliahan, namanya sistem. Ya, sistem itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya, pasti ada item-item yang lain. Pemerintah pun seperti itu. Pemerintah dibantu oleh LSM atau komunitas, dibantu oleh masyarakat, ya, dibantu oleh tangan-tangan yang kredibel seperti mahasiswa juga dianggap sebagai orang yang punya kemampuan untuk menularkan hal-hal baik untuk kepentingan ekosistem digital Indonesia. Ini juga bisa kita jadikan contoh ya untuk komunitas-komunitas literasi digital. Karena pada intinya teman-teman, yang ingin dicapai dari gerakan literasi digital adalah critical thinking atau berpikir kritis. Ya, berpikir kritis. Sederhana memang, tapi pengaplikasiannya susah, implementasinya susah. Kalau kita mau menjadi bak seorang pahlawan di grup WA keluarga ketika ada yang nge-share berita hoax, itu pun kita juga susahnya minta ampun. Resikonya 2. Kalau kalian nggak dicuekin atau dikeluarkan dari grup. Itu ya. Itu sederhana teman-teman, tapi itulah yang terjadi ketika kita mencoba menularkan kemampuan atau critical thinking tadi kepada orang tua kita ya, generasi-generasi baby boomers yang rentan dengan berita-berita hoax. Seperti itu. Oke. Ya, semoga sudah tercerahkan. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Sampai sini, kalau misalnya nanti ada waktu ya, pertemuan minggu depan itu masih pertemuan ke-6, saya akan juga uraikan masih tentang literasi digital. Ya, untuk minggu depan temanya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas? Cukup kayaknya, Bu. Isa, Kita sudah bisa perjelas di dipahami, minggu Isa? depan. Ya, begitu ya. Jadi kalian update sendiri juga ya tentang apa itu gerakan literasi digital. Kalian lebih canggih cari informasi dibanding saya yang generasi Y ini. Saya ini generasi transisi. Saya kelahiran 89. Hidup juga lahir belum ada teknologi, tapi tumbuh ada teknologi yang belum begitu pesat sampai akhirnya di sekitar umur kuliah S2 itu baru saya rasakan terbantu sekali dengan perkembangan teknologi untuk kuliah. Kan beda kita mengalami fase yang berbeda. Jadi makanya saya selalu bilang ke mahasiswa, kalau dibilang fasi-fasian teknologi itu pasti lebih fasi generasi Z. Yang belum kedeteksi ini teman-teman generasi alpha. Generasi alpha itu generasinya anak-anak saya usia 5 tahun. Ya, itu belum terdeteksi perilaku atau habit seperti apa yang jadi ciri khas atau identitas bagi generasi alpha ketika berhadapan dengan teknologi. Oke, menarik ya. Nanti kita akan ulas lagi deh minggu depan. Terima kasih untuk kelompok 2. Terima kasih Rani, Salsa, Alfian, Raden, dan Vio
untuk presentasinya. Teman-teman, minggu depan tuh pertemuan ke-6 ya. Nah, ini sebenarnya saya sudah mengagendakan untuk menyampaikan materi di kelas, ya, di kelas atau entah itu offline atau online. Cuman kebetulan itu kok saya sepertinya ada agenda. Cuman nanti saya mencoba untuk mengundurkan agenda itu agar bisa tetap mengajar dan memberikan materi tentang literasi digital. Tapi opsi kedua, jika memang tidak memungkinkan, ya tidak memungkinkan mengundurkan agenda itu karena saya juga harus presentasi di suatu tempat juga. Nah, teman-teman nanti akan saya berikan kuis, ya kita belum pernah kuis kan ya? Baru sebatas tugas individu, presentasi, dan kuis. Ya, jadi itu opsi keduanya. Nanti ketika kuis, misalnya tunggu informasi dari saya akan infokan ke Ibrahim dan Isa. Misalnya opsi kedua yang akhirnya akan terpakai, saya minta teman-teman untuk mengerjakan kuis pada saat hari itu juga. Jadi Senin minggu depan jam 1 sampai perkuliahan berakhir dan dikumpulkan langsung pada saat perkuliahan berakhir. Ya, itu alternatifnya masih belum, tapi saya usahakan untuk tetap bisa hadir dan memberikan materi. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau sudah tidak ada, teman-teman kelompok 2 bisa dikirimkan nanti materi PowerPoint-nya ke WA saya. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan teman-teman melanjutkan aktivitas bagi yang ingin berkuliah ataupun mau rebahan, monggo silakan. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.